adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh channel sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sepuh channel sahabat petani kampung yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas, kita akan sedikit menanggapi perihal celotehan-celotehannya mereka, yang mana selama ini ketika nasabnya terbongkar bahwasanya mereka bukanlah zuriat Nabi, kali ini mereka membranding perihal negara asalnya itu, yakni Hadramaut Yaman, yang mana dalam statementnya ataupun unggahan-unggahannya mereka selama ini pembelaannya ialah mengait-ngaitkan suatu hadis Nabi yang mana berisikan memuliakan Tarim tersebut, memuliakan Hadramaut Yaman tersebut, yang mana katanya ada suatu hadis yang mana berisikan Nabi tersebut mengangkat suatu kemuliaan daripada negara Tarim, daripada Hadramaut dan sebagainya. Nah, ini akan kita bahas dan ini perlu diluruskan agar tidak menjadi doktrin yang berkepanjangan kepada sahabat-sahabat sekalian, apalagi orang awam yang mana tentunya ketika menerima informasi tersebut dengan mengatasnamakan hadis Nabi dengan mudah ditanggapnya dan kemudian menjadi barometer kepada mereka yang mana memang selama ini tidak setuju dengan kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman dan ini dijadikan rujukan. Ya, walaupun tidak menjadi pembelaan atasnya terhadap keterputusan nasabnya Ba'alwi, akan tetapi ini cukup menjadi branding mereka dan dijadikan framing bahwasanya kita itu membenci negara Yaman, yang mana katanya Yaman tersebut telah dimuliakan oleh Nabi dalam hadisnya. Nah, cukup simpel sebetulnya. Kebohongan memiliki tanggal kadaluarsa, akan tetapi kebenaran tidaklah pernah berakhir. Kaum Habib atau klan Ba'alwi, imigran Yaman, di dalam meneguhkan klaim sesatnya sebagai keturunan Nabi, mereka selalu memproduksi kemuliaan tentang negerinya, tentang negeri asal leluhurnya mereka, yaitu Yaman. Dengan mengklaim sebagai keturunan Sayyid Ahmad bin Isa al-Husaini yang diakui sebagai datuknya dan konon hijrah ke Hadramaut dari Irak. Nah, di sini seolah Hadramaut yang kini menjadi bagian dari salah satu provinsi di negara Yaman adalah negeri yang termulia di dunia dan melebihi negeri manapun katanya. Dan salah satu kotanya yaitu Tarim, di sana sebagai tempat mayoritas para habaib bercokol, dijulukinya, diklaimnya oleh mereka adalah sebagai kota yang penuh keberkahan. Nah, akan kita kupas sedikit demi sedikit. Ada beberapa daftar kemuliaan Tarim dan Hadramaut yang diklaim olehnya mereka para habaib, yakni ini berdasarkan versi pengakuan daripada klan Ba'alwi. Ada yang pertama yang katanya seperti ini: tidak ada tempat di dunia ini yang lebih baik daripada Tarim setelah Al-Masajid As-Salasa, yakni Makkah, Madinah, dan Aqsa. Ini dinyatakan oleh para leluhurnya Ba'alwi, gegedungnya Ba'alwi, yakni Habib Abdullah Al-Haddad. Dan kemudian ada lagi, katanya seperti ini: begitu banyak orang saleh sehingga dijuluki kota seribu wali, yakni di sini berarti menjelaskan perihal Tarim lagi ya. Nah, ini pendapat daripada Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Beliau menyatakan kepada putranya, yakni Habib Umar Al-Mukhtar, sungguh telah dimakamkan di Zambal. Nah, Zambal ini ialah nama pemakaman di Tarim ya, yang ada di Tarim. Katanya ada 10.000 waliullah dan 80 diantaranya ialah mencapai tingkatan kutub. Ini kan Masya Allah, tak masuk akal, tidak sesuai nalar, tak masuk logika. Silahkan sahabat kaji tentang apa itu definisi waliullah dan definisi tentang tingkatan kutub tersebut. Silahkan sahabat kaji. Tidak masuk akal sama sekali dengan keilmuan tersebut. Bentar-bentar kutub, bentar-bentar wali. Apapun yang dilahirkan oleh keturunan Ba'alwi itu ya langsung saja diklaimnya sebagai waliullah, langsung saja diklaimnya sebagai tingkatan kutub. Apakah tidak ada tingkatan lain? Apakah jikalau memang kepada tingkatan lain mereka itu akan dianggapnya rendah?
Serendah itu kah? Misalkan ada Nukoba, ada Nujaba, dan yang lain-lain kan. Kenapa ini langsung kutub saja toh? Ini kan lucu sekali. Nah, jikalau dieskalasikan, mungkin diakumulasi sampai hari ini, ya jumlah ini kan sekitar 600 tahun yang lalu ya, yakni sebelum wafatnya para pendiri marga Ba'alwi semacam As-Segaf, Al-Aidrus, Al-Muhdar, Al-Haddad, dan lain sebagainya. Nah, sampai hari ini dengan klaim ini, sekarang berarti jumlah aulia di Zambal tersebut berarti sudah mencapai ratusan ribu. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti selama ini ya wali-wali pasti berasalnya daripada tarim tersebut. Loh iya, masa ya tingkatan di tahun tersebut saja 600 tahun yang lalu kutubnya saja sudah ada 80 dan waliullahnya ada 10.000. Dan ini tidak masuk akal sama sekali ya. Ya harusnya kan namanya banyak wali di sana, apalagi 80 kutub itu ada di sana. Ya tarim itu ya tidak seperti sekarang, Yaman tidak seperti sekarang. Dan jika dibalikan, apakah karena ada kedustaan tersebut sehingga Yaman sekarang menjadi negara termiskin di dunia? Bisa saja kan. Dan kemudian ada lagi, ini pendapatnya dari Habib Muhammad bin Abu Bakar Ba'abad. Beliau menyatakan demikian, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an akan memberikan syafaat kepada penduduk Tarim secara khusus jika nama Tarim disebutkan di hadapannya. Nah, beliau berkata, sungguh berbahagia penduduknya kelak di hari kiamat. Abu Bakar As-Siddiq akan memegang semua penduduk Tarim dalam genggamannya dan membawa mereka ke dalam surga. Bahkan ada lagi, ini perkataan daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menyatakan seperti ini, seandainya engkau mengeluarkan seluruh hartamu untuk mengunjungi kota Tarim, maka apa yang telah engkau dapatkan akan lebih banyak dari apa yang telah engkau keluarkan. Ini Masya Allah sekali. Kemudian ada lagi, katanya jalan di kota Tarim itu disebut sebagai guru, karena jika kalian berjalan di jalanan Tarim, kalian akan menemukan banyak orang-orang yang akan menunjukkan kebaikan atau majelis ilmu, atau bahkan menasihatimu ketika kita ada kekurangan. Sehingga jalanan kota Tarim bagaikan seorang guru yang memberi petunjuk pada kebaikan. Ini dinyatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos. Nah, kemudian ada lagi dari Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, yakni dijuluki katanya si Bawah Tarim. Beliau menyatakan doa di kota Tarim itu mustajab walaupun di dalam kamar mandinya. Ya keren sekali kan ya. Di Tarim di kamar mandinya aja di mustajab, diijabah gitu, apalagi ya mungkin di makamnya tadi ya yang ada 80 kutub dan 10.000 waliullah. Luar biasa sekali. Kemudian ada lagi, ini dinyatakan oleh Habib Abdurrahman As-Segaf, yakni pendiri marga As-Segaf Ba'alwi ya. Beliau menyatakan setetes ilmu di Tarim itu lebih baik daripada lautan ilmu di luar Tarim. Ya berarti di luar Tarim itu ada Makkah, ada Madinah, dan sebagainya. Yang mana sungguh luar biasa sekali berarti ini Tarim ya. Dan ada lagi juga dari Habib Ahmad Al-Attos, beliau menyatakan jalanan Tarim adalah guru daripada orang yang tidak memiliki guru. Ya, makanya kita nih yang tidak punya guru, kita ke Tarim aja lah. Di situ banyak jalan, ya wis kita. Gimana? Oh, coba ngaji Nahwu Shorof kepada jalan yang ada di Tarim. Bisa nggak coba jalan Tarim? Misalkan ada jalan, kemudian ada apa ya, gang gurungan ya. Kalau bahasa kita itu gurungan, tempat nongkrongnya atau di pinggir-pinggir jalan. Langsung saja ke sana. Kita pengen ilmu Nahwu Shorof, pengen bisa Nahwu Shorof, pengen bisa Al-Quran. Terus coba nyorok ke dia. Bisa nggak coba jalanannya? Jalanan Tarim kan adalah guru katanya daripada orang yang tidak memiliki guru. Silakan. Simpel sekali kita berjalan kepada berguru kepada benda yang mana tidak bisa berucap, apalagi berpikir, yakni jalanan tersebut. Malah dijadikan guru. Ini kan sungguh lucu sekali ya. Kemudian ada lagi, ini dari Habib lagi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau menyatakan, andai ia, yakni ianya di sini dikhitabkan kepada seorang syekh ya, seorang syekh dari Maghribi. Andai ia mengetahui hakikat mereka. Nah, mereka ini dikhitabkan kepada tentunya tokoh-tokoh yang ada di Hadramut yang mana hidup di zaman itu. Andai ia mengetahui hakikat mereka, pastilah mereka itu lebih agung dari malaikat. Sedangkan malaikat itu maksum berdasarkan nas Al-Quran. Wah, ini luar biasa sekali. Mereka lebih agung pemirsa daripada malaikat yang mana tentunya sudah maksum. Tentunya maksumnya dijelaskan berdasarkan nas Al-Quran. Dan masih banyak lagi narasi-narasi mengagungkan Hadramut dan kota Tarim yang demikian luar biasa dan bombastis.
Tentunya, sebagai orang berakal, kita bisa melihat bagaimana Hadramaut sejak dahulu hingga kini kondisinya. Apakah layak dianggap sebagai salah satu pusat peradaban Islam dari segala sisi? Lalu bagaimana dengan kota-kota di Irak dan Iran, tempat berkumpulnya mayoritas marga Al-Husaini? Bagaimana pula dengan kota gudangnya para wali dari banyak mursyid thariqah di Fes, Maroko, dan kota-kota lainnya yang membentang dari Mesir hingga Maghribi yang banyak dihuni marga Al-Hasan? Ini juga belum termasuk Syam, yakni Palestina, Syria, dan Yordania. Masa semua kota-kota tersebut kalah kualitasnya oleh sebuah klan ranting kecil dari keturunan Ubaidillah yang mana mengaku sebagai salah satu dari putra Sayyid Ahmad bin Isa? Ini kan konyol sekali. Anehnya, mereka kok dulu berbondong-bondong hijrah ke Nusantara ini bila memang Hadramaut itu sehebat itu kualitasnya. Dan yang lebih aneh lagi, kok mereka tidak pulang kampung saja ke negeri asalnya yang katanya penuh keberkahan itu? Hanya orang berakal sehat yang akan bisa mencermati segala kejanggalan ini. Memang benar, Yaman adalah negeri yang kemuliaannya banyak disebut di dalam riwayat hadis Nabi SAW. Walaupun kondisi kekinian Yaman sedang diuji dan didera konflik yang seolah tidak berkesudahan. Namun, kisah perjalanan suatu bangsa memang ada naik dan turunnya. Ada masa jaya sekaligus ada masa-masa sulitnya pula. Kelak, seluruh sabda Nabi tersebut niscaya akan menuai pembuktiannya. Yaman kekinian adalah kekacauan dan kemiskinan. Akibat konflik politik dan militer yang selalu melanda sedari dahulu hingga sekarang, membuat Yaman menjadi negara yang memprihatinkan. PBB telah menetapkan Yaman sebagai negara termiskin di dunia dan tempat bagi krisis kemanusiaan terburuk. Ini dilansir oleh BBC, sekitar 24 juta orang Yaman di sana, yaitu sekitar 80% dari populasinya bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup dan jutaan berada di ambang kelaparan. Walaupun toh demikian, ya banyak sekali hal ini berdasarkan dalil yang mana menunjukkan sebagai keutamaan Yaman. Di antaranya seperti ini. Ada suatu hadis yang menyatakan bahwasanya sebaik-baiknya penduduk dunia itu ialah Yaman. Ya seperti ini. Rasulullah telah mengabarkan kepada para sahabatnya mengenai keutamaan penduduk Yaman ketimbang penduduk lainnya. Seperti mana ya dijelaskan oleh hadis ini dari Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im daripada bapaknya kemudian menyatakan seperti ini. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariqin baina Makkah wal Madinah. Faqala, kata Nabi, yushiku ay yatlu alaikum ahlul Yaman ka'annaha qita'us sahabi aw qita'atu sahabin hum khiyaru man fil ard. Nah, suatu ketika, ini cerita daripada Jubair bin Mut'im ya, daripada bapaknya, kami bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan antara Makkah dan Madinah. Nah, saat itu Nabi bersabda, hampir-hampir bangsa Yaman melebihi kalian. Mereka bak segumpal awan. Mereka adalah sebaik-baiknya penduduk bumi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Al-Baihaqi. Silahkan cek redaksinya, keabsahan referensinya, monggo silahkan cek saja. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, monggo koreksi, sarana, dan sebagainya. Dan kemudian ada lagi yang katanya keberkahan itu melingkupi Yaman. Rasulullah juga telah mendoakan agar keberkahan melingkupi Yaman dan penduduknya. Ini disampaikan oleh Ibnu Umar. Nabi SAW mendoakan Yaman, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Nah, itu saja diluncurkan. Nabi mendoakan Yaman. Dan bahkan kemudian ada yang menanyakan perihal Najd pun Nabi tetap menjawabnya Allahumma barik lana fi Yamanina. Nah, seperti ini juga redaksi komplitnya yang mana memang juga berkaitan dengan doa ini, yang mana sahabat tersebut menanyakan perihal Najd, bukan hanya Syam, bukan hanya Yaman. Jadi ini diriwayatkan oleh Ali bin Abdullah. Haddatsana Azhar bin Sa'id an Ibni Aun an Nafi an Ibni Umar qala dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina,
Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Qala Allahumma barik lana fi syamina. Allahumma barik lana fi yamanina. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Fa'adunnuhu qala fi thalithah. Hunaka zalazilu wal fitan wa biha yaqlu'u qarnu syaitan. Nah, seperti ini. Intinya doa daripada Nabi tersebut, yang mana Nabi mendoakan negara Yaman itu, negara Syam pula Nabi mendoakan, dan bahkan ada yang meminta pendapat, menanyakan perihal Najd. Nabi pun menjawab, penduduk negeri Yaman, ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami, ya Allah berkahilah kami pada negeri Yaman kami. Seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad. Silahkan cek redaksinya, dan yang komplitnya tadi ya silahkan. Intinya ketika Rasulullah menjawab perihal Najd tersebut, beliau menyatakan, di sanalah muncul keguncangan dan fitnah, dan di sanalah tanduk setan muncul. Masya Allah. Hunaka zalazil wal fitan wa biha yadlu'u qarnu syaitan. Masya Allah kan. Nah, tinggal kita perinci ya, jikalau memang ya Yaman, apakah mereka itu Ba'lu itu munculnya dari Najd atau memang sejatinya Yaman, nanti kita akan bongkar ya. Kemudian ada lagi hadis yang menyatakan bahwasanya iman dan hikmah ada pada Yaman. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ketika diturunkannya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, monggo teruskan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, Rasulullah ngendika, atakum ahlul Yaman. Hum araqu quluban, al-imanu yamanin, wal fiqhu yamanin, wal hikmatu yamaniyatun. Penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Iman ada pada Yaman, fikih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada Yaman. Hadis riwayat Imam Ahmad. Silahkan lihat redaksinya supaya kita tidak keliru juga ya. Dan ya, karena saya lagi monolog ya, tentunya butuh kritik daripada sahabat-sahabat sekalian. Apabila ada yang salah, yang keliru ya monggo. Saya di sini tidak merasa pintar ya, karena kita sama-sama belajar, dan saya mencoba menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Barangkali sahabat belum mengetahui perihal redaksi ini. Dan kemudian ada lagi hadis Nabi yang berkaitan, yang mana menyatakan umat Nabi yang akan pertama kali minum dari telaga beliau ialah ya Ahlul Yaman. Sahabat Nabi Thauban berkata kepada Rasulullah, berkata yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, inni la bi'uqri haudi udhudun nasa li ahlil yamani adribu bi'asaya hatta yarfaddu alaihim. Nah, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku. Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku, sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Silahkan baca redaksinya. Nah, kemudian ada lagi yang mana menjelaskan perihal tentaranya Allah di masa fitnah. Abdullah bin Hawalah mengatakan seperti ini. Nabi SAW bersabda, sayasirul amru ila an takunu junudan mujannadatan jundun bisyam wa jundun bil Yaman wa jundun bil Iraq. Qala Ibnu Hawalah, khirli ya Rasulullah in adraktu dhalik. Faqala alaika bisyam fa innaha khairatullah min ardih yajtabi ilayya khiratahu. Berarti fa inna khiratullahi min ardih yajtabi ilayya khiratahu min ibadih. Fa amma in abaitum fa alaikum biyamanikum wasqau min gudurikum fa innallaha tawakkalali bisyami wa ahli. Nah, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu lagi pasukan di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum, yakni hewan kalian, dari kolam-kolam, yakni di lembahnya ya.
karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Silahkan cek. Nah, kemudian Rasulullah juga menyatakan tentang kemuliaan penduduk Yaman, sifat mulia penduduk Yaman. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa penduduk Yamanlah yang pertama kali meneladankan jabat tangan. Anas bin Malik berkata, Nabi bersabda, "Qad ja'akum ahlul Yamani wa hum awwalu man ja'a bil mushafahah." Sesungguhnya telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Merekalah di sini penduduk Yaman, pelopor pertama dalam hal berjabat tangan. Nah, penduduk Yaman dalam sejarah juga dikenal bersemangat dalam menuntut ilmu, sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh juga Anas bin Malik. Seperti ini. Suatu hari beberapa orang dari negeri Yaman datang menemui Rasulullah seraya berkata, "Ib'ats ma'ana rajulan yu'allimuna sunnata wal Islam." Wahai Rasulullah, kirimkanlah untuk kami seseorang yang akan mengajari kami sunnah dan Islam. Lalu Rasulullah ngendika, menarik tangan Abu Ubaidillah seraya ngendika, "Hadza aminu hadhil ummah." Ini orangnya, dialah penjaga umat ini. Nah, penduduk Yaman juga disebut sebagai umat Nabi yang amalnya akan membuat iri para sahabatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu sayati qaumun tahkiruna a'malakum ila a'malihim." Sesungguhnya akan datang kaum yang kalian akan merasa minder jika membandingkan amalan kalian dengan amalan mereka. Kemudian mereka menyatakan, "Apakah mereka kaum dari Quraisy ya Rasulullah?" Tanya para sahabat. Kemudian Nabi ngendika menjawab, "La, walakinnahum ahlul Yaman." Bukan, mereka adalah penduduk Yaman, jawab Rasulullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim. Dan banyak lagi, silahkan baca lagi ya, baca. Saya tidak ingin omongan saya ini jadikan acuan, tetapi mari kita sama-sama meneliti, mari sama-sama berpikir seperti itu. Dan jikalau ada kekeliruan dalam penyampaian ya mohon dimaafkan ya, saya sering ngendika seperti itu karena kita sama-sama belajar lah ya. Nah, pertanyaannya, kritisnya, benarkah Hadramut adalah Yaman yang dimaksud oleh Nabi SAW di atas? Oke, sebagai komparasi, ketika Al-Quran menyebut kata Rum atau Romawi, maka negeri manakah yang dimaksud? Tentu saja itu adalah Bizantium atau Romawi Timur. Karena Romawi Barat sudah runtuh hampir seabad sebelum Nabi dilahirkan, yaitu pada tahun 476 Masehi. Sementara Rasul dilahirkan pada 571 Masehi. Kemudian ketika Zionis Israel menolak entitas Palestina, pertanyaannya adalah ketika mereka dahulu hadir sebagai imigran harus mendapat stempel dari otoritas pemerintahan siapa? Tentu saja mereka harus mendapatkan persetujuan penguasa Palestina yang jelas diakui wilayahnya di dalam peta dunia. Mencoba menghapus kesejarahan Palestina adalah tindakan yang jahat, brutal, tidak berperi kemanusiaan, serta ahistoris. Nah, analogi lainnya, ketika di zaman Majapahit kita mengaku sebagai warga ibu kota, maka yang dimaksud adalah Trowulan yang kini bagian dari kota Mojokerto. Dan di masa sekarang, tentu saja mereka yang berKTP Jakarta, atau nantinya ketika pindah ke IKN di Kalimantan, kita mengaku bahwasanya ya ibu kota itu ya Kalimantan. Seperti itu. Nah, ternyata di dalam kesejarahan yang dimaksud sebagai Yaman dahulu kala adalah mayoritas Yaman Utara sebelum bersatunya Yaman Utara dan Selatan di era sekarang ini. Sedangkan Hadramut adalah entitas tersendiri. Silahkan lihat sesuai peta yang mana memang tentang kewilayahan Yaman. Searching aja di Google peta Yaman ya, peta Yaman dahulu. Ya, Yaman Utara atau Yaman Selatan ya, atau Hadramut. Coba komparasikan ya. Nah, karena Yaman di masa Rasulullah adalah daerah teritorial yang mayoritas masih menganut agama Kristen di bagian utaranya, yakni Najran. Serta bagian selatan sebagai daerah yang pernah dikuasai kerajaan Himyar yang beragama Yahudi sebelum dihancurkan Bizantium. Nah, setelah itu keduanya berangsur memeluk Islam dan melebur menjadi satu, yaitu setelah Islam diperkenalkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada tahun 630 Masehi dalam sebuah ekspedisi di kala Nabi masih hidup. Nah,
Berikut saya peta-petakan pembagian Jazirah Arab di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama ada Hijaz. Hijaz ini terletak di sebuah tenggara tepian Laut Merah. Wilayah ini penting karena ada Ka'bah di Mekah. Nah, kemudian ada Yaman. Yaman terletak di sebelah selatan Mekah, dan di sebelah selatannya adalah Samudra Hindia. Dan Hadramaut. Nah, Hadramaut terletak di sebelah timur Yaman. Sebelah selamanya juga Samudra Hindia ya, sebelahnya juga. Sebelah selatannya juga Samudra Hindia. Nah, kemudian ada Murrah. Murrah terletak di sebelah timur Hadramaut. Ada juga Oman. Oman terletak di sebelah utaranya Murrah, yakni tepian Teluk Persia. Kemudian ada Al-Hasa. Al-Hasa berada di tepian pantai Teluk Persia, memanjang hingga sungai Efrat. Efrat atau Eufrat, silahkan gimana aja bacanya lah ya. Kemudian ada Najd. Nah, Najd yang seperti tadi, disitulah muncul tanduk syaiton kata Nabi dalam hadisnya. Nah, Najd ialah dataran luas berbatasan dengan Syam antara Hijaz dan Yamamah. Kemudian ada Al-Ahqab. Al-Ahqab atau Al-Ahqab. Nah, ini terletak di selatan sebelah barat daya Oman. Nah, jadi kini semakin jelas bahwa Hadramaut bukan bagian dari negeri Yaman sebagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah ketika bersabda tentang kemuliaan Yaman. Nah, kesimpulannya seperti ini. Klaim Ba'alwi yang terbukti menyesatkan umat dengan mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal sudah gagal dari segala pembuktian, kini semakin tragis nasibnya. Mereka yang selalu mengagungkan datuknya secara berlebihan juga telah diulas segala kejanggalannya melalui banyak kajian. Dan tidak cukup itu saja. Ternyata klaim bombastis akan Hadramaut yang dikaitkan dengan kemuliaan Yaman ternyata telah terbukti tidak benar adanya. Ini berdasarkan peta kesejarahan di masa Rasulullah SAW. Nah, benarlah kata pepatah, suatu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan pertama. Marilah kita waspada akan semua tipu muslihat bila ingin menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan kata ataupun dalam penyampaian yang sulit dimengerti, tidak bisa dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian, dan mungkin kesalahan referensi mohon dimaafkan. Kritik dan saran saya haturkan. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.